Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni dosen Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita akan membahas dan mengulas materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni di mana kita akan membahas tentang teknik menulis opini dari opini feature di media sosial. Opini adalah tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, dan opini ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contoh dari opini di sini akan saya contohkan ya, yaitu persoalan di masyarakat atau kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas pejabat, etika yang makin miskin di masyarakat. Ada orang lewat ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang feature. Feature merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, situasi atau aspek kehidupan seseorang dalam istilah surat kabar. Feature juga bisa disebut berita ringan. Contoh dari feature yaitu berita musibah, bencana, kisah penjual daun jati pemecah batu, peraih medali emas SEA Games, atau kisah perjalanan dan adventure touring bisa dijadikan feature kita. Selanjutnya ada rambu-rambu dalam penulisan feature. Yang pertama yaitu persoalan aktual menjadi perhatian pada masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut. Jadi feature ini tidak boleh menghasut kepada khalayak atau mengadu domba dan memfitnah suatu kejadian. Yang ketiga yaitu tulisan berita, tulisan atau berupa solusi terhadap persoalan. Tidak boleh adanya pungli, korupsi, atau terkaitan dengan pendidikan di dalam feature. Teknik-teknik menuliskan sebuah artikel. Yang pertama, adanya masalah yang akan kita tulis. Masalah dapat diperoleh dari searching internet atau kita terjun langsung ke masyarakat. Yang kedua, lengkapi masalah dengan daftar pustaka atau referensi-referensi yang ada. Yang ketiga, diskusikan masalah tersebut kepada teman-teman kita atau teman kuliah kita. Yang keempat, artikel harus didukung fakta dan data. Jadi sebuah artikel itu harus sesuai fakta dengan keadaan yang nyata. Yang kelima, yaitu harus ada saran dan pemecahan dari sebuah masalah. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu mencantumkan sumber dari kutipan apa yang sudah kita tulis. Selanjutnya yaitu aktualisasi daripada opini. Yang pertama yaitu opini memberitakan hari pramuka, pendidikan, ataupun hari ibu. Yang kedua ada opini yang juga memberitakan sebuah kenaikan gizi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses penulisan daripada sebuah artikel. Yang pertama yaitu tahap pra penulisan. Penulis harus mampu mencari pokok dari suatu persoalan yang akan kita tulis. Yang kedua tahap penulisan, di mana kita harus memperhatikan bahasa dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga tahap pasca penulisan. Setelah draft penulisan selesai, lakukan editing atau revisi berita atau yang berkaitan dengan keamanan daripada tulisan, pemakaian kalimat dan pemilihan kata, tanda baca atau ejaan di dalam sebuah artikel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daripada artikel. Yang pertama ada artikel pengetahuan populer, di mana artikel ini harus berisikan menarik. Yang kedua artikel penuntun praktis, yaitu dalam sebuah artikel menandakan petunjuk. Yang ketiga artikel politik, bebas dalam berpolitik. Selanjutnya artikel olahraga, artikel kebudayaan, dan artikel prestasi-prestasi lainnya. Selanjutnya ada resensi daripada buku. Yang pertama yaitu penilaian buku, kedua ulasan daripada buku, ketiga timbangan daripada suatu buku, yang keempat pembahasan, pelataran, rekomendasi buku yang sudah kita terbitkan. Selanjutnya yaitu ada struktur. Yang pertama kita harus mengidentifikasi buku, judul,
penulis, penerbit, jumlah halaman, dan yang kedua ada tahun terbit ataupun edisi, yang ketiga dari harga buku, isi buku, bab, subbab, dan sub-sub daripada bab isi buku. Yang keempat yaitu menjelaskan isi buku, struktur buku, terdiri dari pendahuluan, isi, ataupun daripada penutup. Yang ketiga dan yang keempat adalah buku yang berisikan kata pengantar ataupun penutup. Adanya rekomendasi, kesan, resensi terhadap buku yang diresensikan, dan adanya saran untuk pembaca. Setelah mengetahui buku, terdapat resensi daripada buku atau praktik resensi. Yang pertama itu kita perhatikan judul, disesuaikan dengan isi buku maksimal 5 kata. Yaitu selanjutnya pendahuluan, teori yang berkaitan dengan buku yang kita bahas. Yang ketiga analisis, terdapat struktur isi buku dan adanya pembahasan. Yang keempat yaitu refleksi, terdapat rekomendasi keunggulan daripada suatu buku, adanya juga kelemahan daripada suatu buku. Selanjutnya kita akan membahas tentang tips daripada menulis sebuah buku. Yang pertama yaitu kita harus mencari informasi, di mana informasi yang menarik ini kita bisa dapat dari kegiatan pengamatan atau spontan. Yang kedua yaitu membaca buku, terdapat dari internet dan juga web lainnya. Contohnya yaitu seorang ibu tua mengandung daun jati sambil kencing berdiri, bisa jadi tulisan yang menarik. Selanjutnya yaitu tulis apapun yang menarik untuk mengisi buku pada pembahasan yang ada di dalam buku kita. Yang ketiga yaitu selalu punya data yang menarik atau cepat ditulis. Tidak perlu takut dalam mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk tulisan kita dijadikan cerpen, puisi opini, feature, naskah, drama, novel, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu setelah di draft selesai, lakukan revisi isi, bahasa, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya itu kirim ke media langsung, lebih disukai, atau kirim ke email-email yang membutuhkan tulisan atau karangan dari suatu terbitan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.